Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Nafiza, Fadila, Sofiana, Oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, sudah tahu materinya apa? Udah belajar ya. boten. Oke, Ibu akan membacakan KD yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu KD 3.1. Tolong dibuka LKS-nya ya. LKS-nya dibuka. Yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelumnya, kita kan gini ya. Kalian pasti gak asing kan sama yang namanya berita. Nah, berita kan banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ini. Misalnya kejadian-kejadian apa yang lagi booming pada saat ini? Virus corona. Nah, ya. Nah, kayak virus corona itu kan termasuk juga berita. Nah, selanjutnya sebelum kita ke materi berita, materi pokoknya, kalian harus paham dulu nih apa pengertian dari berita. Nah, di sini Ibu sudah membuat mind mapping atau peta konsep. Yang pertama yaitu pengertian dari teks berita. Nah, silakan dibaca. Ayo perwakilan satu aja dibaca pengertian dari teks berita, kan sudah ada di LKS. Apa ya? Ya. Berita adalah informasi baru atau mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Ya. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, dan dari mulut ke mulut, ya kan? Nah, jadi pengertian dari teks berita ini adalah secara singkatnya, teks berita. Apa nih? Teks berita itu bukan teks berita ya, lebih tepatnya ke beritanya. Jadi berita itu adalah suatu informasi yang berupa fakta Nah, singkatnya berita itu adalah suatu informasi yang berupa fakta. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri mengenai berita. Yang pertama, menarik perhatian. Di sini maksudnya menarik perhatian itu adalah jadi berita yang disajikan itu berita yang menarik, berita yang gimana ya? Jadi masyarakat itu ketika mendengar misalnya virus corona kan booming kan, jadi ketika kita membuat berita atau mendengarkan berita itu sebisa mungkin itu berita-berita yang menarik atau berita yang populer pada saat ini. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu dipercaya. Di LKS kalian kan dijelaskan berita harus dapat dipercaya. Kenapa berita harus sesuai fakta, jadi jangan mengada-ngada. Jadi ketika kita membuat berita atau mendengarkan berita itu beritanya itu harus benar-benar fakta, nggak boleh kayak apa ya istilahnya itu kayak ngawu-ngawu gitu loh, itu nggak boleh. Jadi kalau membuat beritanya harus fakta, harus terpercaya juga. Yang berikutnya yaitu jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana. Jadi berita yang dibuat itu harus jelas. Nanti harus jelasnya maksudnya gimana nanti akan Ibu jelaskan ke penjelasan berikutnya. Terus menggunakan kalimat yang sederhana. Jadi sebisa mungkin itu kalau kalian membuat berita itu beritanya harus bahasanya itu jangan muluk-muluk. Kalau bisa sederhana saja tapi jelas. Jadi ketika menyampaikan kalian
nggak perlu tuh bahasanya muter-muter banget tuh nggak usah seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu unsur 5W dan 1H. Nah, di sini kan ada 5 ya. What, who, why, when, where, dan how. Nah, untuk what yaitu apa? Di sini maksudnya di dalam berita itu menyampaikan apa? Isi dari berita itu apa? Nah, untuk yang berikutnya yaitu siapa. Jadi siapa sih yang terlibat dalam berita tersebut? Yang selanjutnya yaitu why, mengapa. Nah, mengapa di sini maksudnya yaitu memuat mengenai alasan kenapa berita itu muncul, kenapa bisa ada berita tersebut. Nah, itu termasuk ke why. When itu kapan beritanya itu terjadi atau kejadian itu terjadi, misalnya tanggal berapa, hari apa, dan seperti itu. Yang berikutnya yaitu where. Where itu di mana. Jadi tempat informasi dari tempat kejadian berita itu di mana. Yang terakhir yaitu how, itu memuat informasi mengenai bagaimana peristiwa yang diberikan dapat terjadi. Jadi kayak latar belakang kenapa sih itu kok bisa terjadi. Nah, seperti itu bisa dikatakan sebagai how. Paham? Ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan kalian baca. Di sini kan di LKS kalian kan ada teks berita itu kan, Menpora ingin prestasi renang Indonesia terus meningkat. Nah, silahkan dibaca. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Ibu kasih waktu 10 menit dibaca. Nanti kalau sudah kita akan menganalisis mengenai unsur-unsur berita. Sudah ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai membacanya kan ya? Sudah. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Di situ kan ada tugas kognitif 1 kan. Jelaskan 5W dan 1H dalam berita di atas. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nanti setelah kita bahas ini, nanti Ibu kasih tugas. Kerjakan. Yang pertama kan tadi unsur berita kan ada what. Nah, dalam berita Menpora ingin prestasi renang Indonesia terus meningkat. Nah, what tadi kan pengertiannya yaitu informasi apa yang terdapat dalam berita ini. Jadi unsur what dalam berita ini apa? Ada yang bisa menjawab? Apa? Menpora ingin prestasi renang Indonesia terus meningkat. Ya, jadi what pada teks berita ini yaitu membahas membahas tentang olahraga renang. Right. Yang berikutnya yaitu siapa yang terlibat dalam berita ini? Siapa? Menpora, Bu. Menpora Imam Nahrawi. Ya. Siapa yang terlibat dalam berita tersebut yaitu Menpora Imam Nahrawi. Yang berikutnya yaitu why. Mengapa? Mengapa? Tadi kan mengapa itu memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang berita yang diberitakan, ya kan? Nah, kalau mengapa kan mengapa? Berarti jawabannya kan karena gitu kan. Nah, jadi sekarang dicari dulu di situ yang kira-kira menjadi alasan mengapa sih
Menpora itu ingin meningkatkan prestasi renang di Indonesia. Ayo. Karena ya, jadi di sini mengapa sih kok prestasi renang di Indonesia itu harus terus ditingkatkan? Nah, jadi di sini karena olahraga renang memiliki masa depan yang cerah. Jadi alasannya kenapa kok prestasi renang di Indonesia itu harus ditingkatkan? Ya karena olahraga renang itu memiliki masa depan yang cerah di tingkat olahraga. Nah, yang berikutnya yaitu WEN. Apaan? WEN kan berisi nomor informasi mengenai waktu peristiwa yang diberitakan terjadi. Tapi kayaknya kalau di berita yang ini berasa nggak ada waktunya ya. Maksudnya kapan ini berita ini disampaikan kan nggak ada kan di sini tanggal atau harinya atau apa kan nggak ada. Jadi nggak perlu nggak apa. Untuk yang berikutnya yaitu WEN kan di mana? Nah, di mana? Jadi berita ini terjadi di mana? Di mana? Nah, untuk WEN, ya benar. Jadi berita ini itu disampaikan atau berita ini terjadi di Hotel Century Senayan, Jakarta. Hotel Century Senayan, Jakarta. Untuk How itu kan tadi latar belakang dari peristiwa terjadinya berita tersebut kan. Nah, untuk How itu kayak alasan gitu loh. Kenapa sih berita hal yang disampaikan di berita itu dapat terjadi gitu. Ada yang tahu? Yang mana yang bagian dari How? Tidak ada yang tahu. Jadi How di sini yaitu pemerintah sangat mendukung para atlet untuk terus berprestasi. Menpora berharap rapat kerja PRSI yang tengah berlangsung ini dapat teragitakan dengan baik. Nah, jadi kenapa kok ini dikatakan sebagai How? Ya karena pemerintah itu sangat berharap gitu loh. Olahraga renang itu terus berprestasi. Nah, makanya di sini Menpora sendiri itu ingin meningkatkan olahraga renang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Sudah jelas ya? Dari buat itu yang seperti apa, why, when, where, dan how. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Nanti silakan dikerjakan, lalu dikumpulkan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kalau misalnya ada yang belum dipahami bisa dipertanyakan. Oke?
bahas minggu depan karena hari ini kan waktunya juga sudah habis kan. Nah, sebelum pembelajarannya kita akhiri, jadi apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Tentang pengertian berita, Bu. Ya, ayo dibaca kesimpulannya. Disampaikan kesimpulannya apa? Berita adalah informasi atau mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Ya. Selain itu, Ada lagi ciri-ciri berita: menarik perhatian, dipercaya, jelas, dan menggunakan kalimat yang sederhana. ya. Dan ada lagi unsur berita yaitu 5W dan 1H, yaitu what, apa, who, siapa, why, mengapa, when, kapan, where, gimana, who, bagaimana. Iya, nah jadi kesimpulannya pelajaran hari ini yaitu unsur-unsur berita itu ada 5 ya, yaitu yang kita singkat sebagai 5W dan 1H. Selain itu ada 3 ciri-ciri berita yaitu menarik, dipercaya, dan jelas. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi Ibu akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.